Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi tawqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Wa min tawqirihi lan iku setengah saking mulyaake muallim. Tauqiru auladi utawi mulyaake ngurmati pira-pira anake muallim. Waman lan wong ya ta'allaku kang hubungan sapa man bihi kelawan muallim. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yahki. Wa kana lan ana ustadzuna sapa guru kita Syekhul Islam rupane Syekhul Islami Burhanuddin Shahibul Hidayati kang duweni kitab Al Hidayah. Iku yahki nyeritakake sinten ustadzuna anna wahidan min kibari a'immati Bukhara. Anna wahidan sak temene wong suwiji min kibari a'immati Bukhara saking penggedene pira-pira imame daerah Bukhara. Iku kana wonten sinten wahidan iku yajlisu lungguh sinten wahidan majlisad darsi ing panggonane ndheres panggonane mulang. Yajlisu iku lungguh sinten wahid majlisat darsi ing dalem panggonane mulang. Wakana lan ana sinten wahid iku yakumu ngadeg sinten wahid fi khilalid darsi ing dalem sela-selane deres ahyanan ing dalem kala-kala. Wasa'alulan padha takon sinten napa nggih tulab talamid nggih anhu saking kana yakumu fi khilalid darsi wa yaqulu lan ngendika sinten asy-syekh inna bena ustadzi sak temene anake guru ingsun iku yal'abu dolanan sapa ibnu ustadzi ma'asibiyani ing dalem sumertane pira-pira bocah cilik fisik kati ing dalem dalan. Fa idza ra'aitu mongko ing dalem nalikane ningali sapa ingsun hu ing ibna ustadzi aku mongko ngadeg sapa ingsun lahu krana arai ibna ustadzi takziman krana ngegungake. Wal qadhi utawi qadhi al Imam Fakhruddin al
Arsabandi iku kana wonten sinten Al-Qadhi iku raisul a'immati pemimpine pira-pira imam fi Marwin ing dalam daerah Marwin. Wa kana lan ana sinten as-sultanu sultan raja iku yahtarimu mulyaake sinten sultan hu ing Al-Qadhi al-Imam Fakhruddin ghayatal ikhtirami kelawan katoke mulyaake. Wa kana lan wonten sinten Imam Fakhruddin iku yaqulu ngendika sinten Imam Fakhruddin innama wajadtu angin pesne nemu sapa ingsun hadzal mansiba ing ikilah kedudukan bi hurmatil ustadzi kelawan mulyaake guru. Fa inni mongko sak temene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun iku akhdumu nglayani sapa ingsun ustadzi ing guru ingsun Al-Qadhi Aba Yazid rupane Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi wa kuntulan ana sapa ingsun iku akhdumu ngladeni sapa ingsun hu ing ustadzi wa atbakhulan masak sapa ingsun ta'amahu ing makanane ustadzi wala akululan ora mangan sapa ingsun minhu saking ta'amahu. Nggih, wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Niki asline gitu mboten kok sebuah ketentuan atau syarat untuk mencapainya kita hormat terhadap guru itu syaratnya kudu ngurmati terhadap anake. Hormat terhadap guru itu syaratnya harus hormat terhadap orang-orang yang berhubungan dengan guru tersebut. Ini bukan syarat, tapi ini adalah apa nggih? Tuntutan atau sistem yang sudah secara otomatis harus demikian. Kalau tidak demikian berarti penghormatan terhadap guru itu ada potensi kepentingan. Sampean ngurmati guru, terus kemudian sampean gak ngurmati anake guru, mesti ana kepentingan. Lha apa gurune tok sing mbok hormati anake gak? Ya mergo aku ben dikeki biji apik misale, nggih. Ini kan berarti kepentingan. Tapi yang namanya orang menghormati seorang guru itu kalau tulus dengan rasa hormat, itu mesti secara otomatis anaknya dihormati. Karena itu akan lahir dari hatinya, lah iya wong aku iki lho ngalap barokah saka bapake. Aku iki lho ngalap kebaikan dari ayahnya. Mosok terus aku gak balas budi, nek gak iso balas budi karo bapake ya karo anake. Itu secara otomatis. Atau misalnya bisa kita contohkan contoh lain lah dalam kehidupan sosial kita. Suatu saat misalnya kita itu ditolong oleh seseorang. Ya mungkin sing umum biasanya mungkin tentang dana lah, misalnya kita sakit orang duwe dana terus diutangi utawa ya disumbang ya diobatno waras. Lah rasa pertolongan yang diberikan oleh seseorang terhadap kita ya dengan kita merasa sangat bersyukur karena tertolong, sangat senang sekali karena terbantu. Suatu saat ketika kita di jalan terus ana wong ngomong, iku lho bapake Pak Firman. Itu nanti secara dorongan spontan, iku lho anake Pak Firman. Itu mesti awake dhewe terus eling biyen aku tahu ditolong Pak Firman, diparani anake dikai jajan misalnya itu kok ana apa ya. Itu artinya sebuah dorongan yang dorongan itu muncul dari hati nurani ya, tanpa harus ada ya bentuk ketentuan-ketentuan tertentu ya. Kalau masih ada karena apa itu biasanya
dia itu punya kepentingan. Makanya di sini bahasanya wamin taukirihi taukiru auladi ini bukan kok sebagai syarat untuk kita bisa dikatakan menghormat guru, bukan, tapi ini adalah sudah menjadi sebuah tuntutan otomatis, dorongan otomatis. Kalau memang kita itu hormat dengan guru, itu mesti akan lahir hormat terhadap anaknya. Ya karena perasaan-perasaan tadi, kita sudah banyak menerima kebaikan dari seseorang, ya sudah sangat terbantu oleh seseorang. Makanya kemarin saya sampaikan, orang itu akan merasa seberapa besar dia akan mendapatkan sebuah kebaikan ketika dia bisa menilai seberapa besar dan seberapa penting yang sudah kita dapatkan. Kalau kita menganggap ilmu itu remeh, berarti kita ngaji ini juga biasa-biasa saja. Karena apa? Yang kita dapatkan adalah sesuatu yang nilainya murah. Ya, artinya kalau kita belum bisa menghormati ya anak atau keluarga guru kita, itu berarti kita masih menganggap apa yang kita dapatkan dari guru kita itu nilainya belum seberapa. Semakin besar kita mendapatkan sesuatu, ya, perasaan kita merasa semakin besar tertolong, itu nanti kita juga akan semakin besar kita menghormati terhadap orang yang sudah menolong kita. Ya contoh sederhananya lah ya, ketika kita ini jalan-jalan dikasih uang jajan ya 10.000, itu biasa aja lah, terima 10.000 ya, es teh ngono wae wis ya, entek paling-paling itu loro. Tapi ketika kita jalan-jalan tiba-tiba ada orang ngasih 10 juta, itu rasanya beda. Sopo mau yo kok gak kenal tiba-tiba ngasih 10 juta ke saya. Apalagi sampai ketika tiba-tiba kita dibelikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, katanya apa ya, uang kaget atau apa kadang-kadang itu acara itu ya. Itu kan akhirnya apa ya, udah yang aslinya tidak kenal ya, akhirnya terus kita salaman diambung terus dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Kenapa? Kita merasa sangat tertolong dengan nilai yang sangat luar biasa. Artinya bagaimana kalau kita memposisikan ilmu ini harganya sangat mahal, ilmu ini nilainya sangat luar biasa. Pasti ketika kita mengaji, kita akan menghormati orang yang ngasih ilmu kita. Bahkan tidak hanya orang yang memberikan ilmu, orang yang berhubungan dengan guru kita yang ngasih ilmu juga akan saya hormati ketika kita menganggap ilmu itu sangat berharga. Makanya ini tergantung seberapa besar kita menilai ilmu yang kita terima, sebesar itu pula kita akan menghormati guru kita. Makanya jangan heran ya kalau ada orang yang tiba-tiba hidupnya merasa segalanya itu karena gurunya, bahkan loro-lorong wae khole gurune tetep teko misalnya. Ya karena merasa tadi saya ini menerima banyak hal ya dari guru saya, sehingga merasa bahwa hidup kita ini ya, kita hidup bisa seperti ini ya, ini karena guru kita bisa punya harapan kelak akan selamat karena guru kita dan seterusnya. Ini nanti kalau diteruskan itu ya berarti nanti kaitannya dengan bagaimana kita membaca sholawat gitu ya. Kalau kita ini merasa sangat hutang budi dengan beliau Nabi karena hidayahnya, karena ajarannya, lah ketika kita nggak bisa balas budi dengan materi terhadap beliau Nabi, ya paling nggak sholawatnya itu yang ya kemudian tidak lepas-lepas. Misalnya demikian, jadi artinya semua ini akan tergantung bagaimana kita menilai apa yang sudah kita terima dari seseorang ya, dan kemudian bagaimana kita mencoba untuk membalas tersebut. Nah ini juga harus kita tanamkan. Kadang-kadang kita merasa ketika kita sudah ngaji dan sudah bayar, akhirnya terus gak patek ngurmati gurune. Kenapa? Lah ya wis tak bayar kok loh, gitu loh bahasanya ya. Lah wis tak bayar ya wis kan, aku itu ilmu, aku wis bayar kan wis impas ya.
Apa yang ia lakukan sudah saya kasih bayaran, saya terima sesuai dengan sudah saya bayarkan. Ini kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Tapi kalau orang misalnya punya perasaan duitku iku lho piro, ilmu yang saya dapatkan itu nilainya berapa, itu enggak seberapa. Ini kan hanya sekedar saya bisa menghargai beliau sebatas kemampuan saya, bukan saya menghargai ilmunya, bukan. Bahasanya begitu ya. Di saya ngasih ini bukan kok semata-mata saya menghargai ilmunya guru saya. Kok remeh guruku, ilmunya saya hargai hanya dengan nilai materi segini. Lah terus apa yang kita berikan ini sebagai apa? Ya sebagai bentuk penghormatan saya terhadap guru saya sebatas kemampuan yang bisa saya lakukan, bukan semata-mata sebagai harga atau imbalan atau balasan dari ilmu yang sudah guru berikan terhadap kita. Jadi kita tidak menghargai ya guru kita dengan nilai, tapi kita menghormati sebatas kemampuan kita dengan hanya materi yang kita berikan ini hanya semata-mata kita ini hanya bisa memberikan penghormatan sebatas itu. Oke, makanya kemarin ada beberapa contoh-contoh ya yang ada. Ya kadang-kadang itu dibolak-balik itu tergantung bagaimana cara kita menanamkan pola pikir kita ya. Yang kemarin saya sampaikan ya, ada seorang ulama ngantarkan anaknya ngaji ke seorang kiai, setelah kasih materi diajari Al-Qur'an pulang ya, dikai materi salami tempel lah ya. Barang kelihatan kandel didelok gurune ngomong kakean. Ampun kekataan iki pun mawon cekap. Jare kiai ini, ayo nak mulih. Lho lha apa, Pak? Lah iya. Aku belajari awakmu takon belajar karo guru iku, tapi ternyata guru itu tidak bisa menghargai ilmu. Lah kalau guru itu enggak bisa menghargai ilmu, ngapain saya suruh kamu belajar ke sana? Lah emangnya lah yang tak duit sakmono jare kakean lho, ilmu kok dinilai dengan materi. Kalau kita kan malah seneng ya gurune gak gelem bayaran akeh ya. Tapi justru kiai itu enggak demikian. Diajak pulang anaknya, alasannya apa? Orang itu enggak layak jadi kiai. Kenapa? Karena dia enggak bisa menghargai ilmu. Dia menganggap ilmunya ada nilai materinya, untuk kayak duit jari kakean. Itu kan berarti ilmu yang sudah diberikan kepada kamu ada nilai materinya. Ketika saya kasih dia merasa kebanyakan, berarti kan ada batasan nilai materinya. Padahal ilmu itu enggak akan bisa dinilai dengan materi. Makanya orang tersebut ya tidak bisa menghargai ilmu. Katanya demikian. Ya pokoknya ya begitulah caranya kita menilai itu macam-macam ya. Ada beberapa cerita di sini, ada namanya Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanuddin. Ketika ngaji di majelis taklim, itu sesekali berdiri, terus duduk disampaikan lagi, sekali berdiri. Ya, murid-muridnya nanya, sampean kula apa ngaji kok mudak ngadeg? Disampaikan ning ngarep kono iku ana anake guruku dolanan karo cah cilik-cilik. Ya, ketika lari dia nggak kelihatan, saya ngaji. Ketika kemudian lari lagi lewat kelihatan, saya berdiri duduk lagi. Itu saya menghormati ya anaknya guru saya. Ini sikap ya yang dilakukan oleh Syekhul Islam Burhanuddin ya, seorang ulama itu melakukan dengan cara seperti itu. Lah apakah harus dengan cara begitu? Orang cara menghormatinya lain-lain. Lah bentuk penghormatan ini umumnya adalah dorongan dari hatinya tanpa dibuat-buat. Spontan, anak guru ngadeg gitu ya. Itu spontan, bukan kok dibuat-buat ben diarani apa ben. Itu namanya punya kepentingan lagi. Kalau punya kepentingan lagi itu namanya bukan penghormatan yang lahir dari hati nurani. Ya, jadi bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk perilaku yang memang dorongannya lahir dari keikhlasan hati. Cerita yang kedua, Al-Qadhi Imam Fakhruddin. Ini beliau seorang ulama
ya, yang sangat dimuliakan, bahkan dihormati oleh seorang pemimpin juga, as-sultan, ya, raja. Waktu itu dengan ghayatal ihtiram, dengan sangat dihormati. Wa kana yaqul, beliau menyampaikan, mengatakan, innama wajadtu hadzal mansib, saya bisa mencapai kedudukan seperti ini bi hurmatil ustad, karena hasil dari saya menghormati guru saya. Dengan cara apa? Fa inni kuntu ahdumul ustadzi Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu ahdumuhu wa atbahu ta'amahu wa la aqulu minhu. Saya ini selalu melayaninya, memasakkan makanannya, dan saya tidak pernah memakan dari masakan yang sudah saya siapkan untuk beliau. Wa kuntu ahdumuhu wa atbahu ta'amahu wa la aqulu minhu. Ini bentuk-bentuk penghormatan yang dilakukan oleh, ya, para ulama pendahulu kita. Kalau saya punya cerita dari teman, ya, ini dia pelakunya sendiri, ya, yang ia rasakan. Dia itu termasuk keluarga kiai, ya. Secara kemampuan berpikir dia juga termasuk orang pinter, cerdas gitu, sekolahnya itu pinter. Terus dia itu ngaji itu ya pokoknya ngaji, ditakoni pelajarannya ya iso gitu, sebatas bisa, ya, seperti bisanya orang kalau misalnya kemudian ujian disuruh jawab itu bisa jawab lah, ya. Tapi dia itu merasa terus ngilmuku ngene iki gawe apa, ya. Artinya aku iso nahwu tapi ya gak iso maca kitab, hampir seperti itulah, ya. Nggak bisa untuk menggunakan. Suatu saat ketika dia ngaji tasawuf, kalau nggak salah ceritanya itu tasawuf atau akhlak itu, ya, menceritakan tentang bagaimana kita memposisikan guru kita. Dari situ dia kemudian seakan-akan itu ada hidayah terbuka, ya, hatinya. Setelah itu setiap hari, setiap hari ketika ngaji itu, ketika gurunya datang, dia itu menyiapkan noto sandale. Karena dia juga ada cerita-cerita, diantaranya cara kita menghormati itu juga bentuk-bentuk seperti itu, ya. Ini dia nggak berpikir panjang, pokoknya pengen dengan cara bagaimana khidmah dengan gurunya. Akhirnya dia dengan cara setiap gurunya datang sendale ditoto, setiap sholat sendale, ya, ini ditoto. Tidak lama itu seakan-akan dia itu ada ada ilham, bukan ilham, ya, ketika dia membaca kitab itu kemudian dimudahkan, seperti ada yang menyambungkan antara ilmu nahwu dan kitab yang dibaca. Oh iya, berarti carane menerapkan nahwu itu demikian, sehingga akhirnya dia itu menyimpulkan dan punya bisa jadi memang karena saya khidmah terhadap guru dengan noto sandale. Itu yang ia ceritakan langsung terhadap saya. Itu perasaan yang ia rasakan dalam benaknya, itu punya perasaan seperti itu. Entah itu, ya, dia lewat dari mimpi atau dari apa, nggak ngerti, pokoknya dia cerita setelah dia itu khidmah dengan cara noto sandale itu, tiba-tiba dia dimudahkan untuk bisa baca kitab. Ya, mungkin juga dengan bahasa-bahasa seperti ini, saya bisa seperti ini itu karena saya khidmah terhadap guru saya, kiai saya, ya. Ini perasaan-perasaan seperti ini juga. Artinya kalau kita misalnya ngomong, ya bisa jadi dengan hal lain, mungkin awakmu wingi kok lagi paham-paham tok, saiki terus karena sudah tambah lama akhirnya tambah paham, tambah bisa juga mungkin. Ya memang itu mungkin seperti itu, tapi perasaan pelakunya itu dia mengatakan seakan-akan yang ia rasakan itu hasil dari khidmah terhadap gurunya tadi. Wa syaikhul imamul ajallu Samsul a'immah al-halwani, wa syaikhu utawi syaikh al imamu kang dadi imam al ajallu kang agung, Samsul a'immati rupane atau kang jejuluk Samsul a'immah, toya rupane Samsul a'immah al halwaniyu, kot kana iku temen-temen ono sinten asyikh iku kharaja
miyos sinten Asy-Syaikh min Bukhara saking tanah Bukhara wasakana lan manggon transit nggih sinten Asy-Syaikh fi ba'dil qura ing dalem sebagiane desa ayaman ing dalem pira-pira dina bi haditsatin kelawan kedadian waqaat kang terjadi apa haditsah waqat zarat lan teman-teman ziarahu ing Asy-Syaikh sapa talamiduhu pira-pira murite Asy-Syaikh ghaira Syekhil Imam Al-Qadhi Abi Bakrin sakliyane Syekhil Imam Al-Qadhi Abi Bakrin Az-Zar Naji. Ini umum terjadi ya di antara kita. Kadang-kadang kita punya kiai, suatu saat ada kegiatan ya atau ada aktivitas, ada undangan ke sebuah desa. Nanti kemudian santri-santri, alumni-alumni semuanya pada datang sowan ke kiai tersebut ya di sebuah desa tersebut. Ini umum di kita biasanya begitu. Lah ini juga ada kejadian zaman dulu juga begitu. Ada Asy-Syaikh Samsuddin ya, ini suatu saat mendatangi sebuah desa terus menetap di situ beberapa hari karena adanya sebuah kejadian. Lah waktu menetap di desa tersebut, para murid-muridnya itu mendatangi beliau, sowan kepada beliau. Ada satu murid yang enggak datang, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Qadhi Abi Bakrin. Ini enggak bisa datang kepada beliau. Terus faqala lahu khina laqiya, faqala mongko ngendika sinten Asy-Syaikh Al-Imam Syamsul A'immah lahu maring Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakrin khina laqiya ing dalem semangsane ketemu sinten Al-Imam Al-Ajal hu ing Asy-Syaikh hu ing Syekhul Imam Al-Qadhi muridé wau ya, ketika bertemu terus ditanyakan limadza lam tazurni, limadza krana apa lam tazur ora ziarah sapa sirane ingsun. Faqala mongko jawab matur sinten Syekhul Imam Al-Qadhi kuntu masyhulan bi khidmatil walidati, kuntu ana sapa ingsun iku masyhulan sibuk bi khidmatil walidati kelawan napa nglayani atau ngramut nggih ibu-ibu walidah wong tua wedok ibu. Kala mongko ngendika sinten Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah turzakul umra, turzaku den rizkeni sapa sira al umra ing umur, wala turzaku lan ora den rizkeni sapa sira ronakot darsi ing napa niku ronak niku napa keagungan atau kemewahan ya. Deres utawa nggih keagungan nggih, ketenaran keagungan nggih. Deres mulang ya. Wa kana lan ana sinten Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakrin iku kadzalika kaya mengkono-mengkono la turzaku ronakat darsi fa innahu mongko sak temene Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakrin iku kana wonten sinten Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakrin iku yaskunu manggon sinten Al-Imam fi aktsari auqatihi ing dalam akeh-akeh pira-pira wektune Al-Imam fil qura ing dalam desa walam yantadim lan ora tertata lahu kedue imam op ad-darsu deres majelis taklim. Suatu saat ketika Imam Syamsul A'immah tadi ketemu dengan Al-Qadhi Abi Bakrin ditanya, berarti ini paling tidak Al-Qadhi Abi Bakrin niki waktu ning pondoke niku punya kelebihan. Buktine gurune ngerti. Nah gak ndek kelebihan biasa-biasa aja ngoten, oh gak sowan yo gak eruh gurune nggih. Teko gak teko wis gak ngerti. Lah ini ternyata tahu lho iki Abi Bakrin agak ono ning ndi. Nah, berarti waktu di pondok itu ya beliaunya punya kelebihan sehingga dikenal. Nah ditanyakan suatu saat ketika ketemu ditanya, loh kenapa kemarin kamu nggak ikut datang ya? Kenapa nggak sampai ikut datang? Jawabannya kuntu masyhulan bi khidmatil walidah. Ngapunten Kiai kula nembe repot napa
ngeramut ibuke kula. Ini kalau misalnya kita tanya, kita nilai ngerumat ibu niku saya mboten. Saya wis karuan nggih. Sehingga artinya kalau seandainya dinilai secara syariat ngono termasuk makdzur nggih. Wong lagi ngerumat ibune. Seakan-akan secara nilai nggih udzur, nggih udzur dosa mboten wong udzur. Tapi artinya apapun yang kita lakukan itu nanti akan punya pengaruh dalam kehidupan kita. Bahasane misale nggih bahasane. Awake dhewe urip miskin niku dosa apa gak? Nggih mboten miskin kok dosa. Lah ini juga bisa mungkin terjadi akibat dari ulah kita sendiri meskipun ulah kita itu enggak dosa. Sehingga akibatnya pun juga enggak dosa tapi merepotkan gitu ya. Nah di sini imam menyampaikan, oh ya wis ya, terus apa jawabannya? Qala turzakul umroh. Dari kamu merawat ibu kamu akan dirizkeni umur oleh Allah. Wala turzaku ronakat darsi, tapi kamu tidak akan dirizkeni Allah dengan apa? Memiliki majelis taklim atau tidak akan memiliki santri yang banyak. Keagungan dari majelis taklim ya, atau bahasa lainnya ya berkah yang banyak dari ilmu kamu. Akhirnya dari ucapan itu ternyata di sini juga fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqati fil qura walam yantadim lahu darsa. Akhirnya ternyata dalam kehidupannya di banyak tempat dia tidak punya majelis taklim, gak duwe panggonan ngaji yang ya walam yantadim oga tertata, oga urut majelis taklimi. Ya mulang sekedar mulang ya, gak seberapa itu. Tidak seperti ya apa murid-murid yang menghargai, yang memuliakan gurunya, yang akhirnya dia banyak para santri yang mendatanginya untuk mendapatkan ilmunya. Artinya kalau ditanya lah terus gak duwe santri ku dosa? Ya enggak kan? Gak duwe santri itu mboten dosa. Lah tadi yang dilakukan tidak datang ke gurunya apakah dosa? Bisa jadi juga tidak. Kita juga menghormati apa? Lagi melayani ibu, ini juga bagian dari kewajiban kita dari birrul walidain. Tapi ini adalah pilihan, ya tuntutan atau pilihan. Makanya disampaikan ya wis kamu menghormati ibumu, kamu akan dirizkeni umur sehingga umur kamu akan panjang umurnya. Tapi ketika kamu tidak ya memposisikan, tidak mendahulukan atau memposisikan guru kamu, itu berarti kamu tidak akan mendapatkan berkahnya ilmu. Makanya di sini ya barangkali ini ya dulu saya juga pernah mendengar yang saya ceritakan dulu ya. Jadi santri itu kadang-kadang di pondok nak wis orang tuanya nyerahkan kepada kiainya itu nanti kadang-kadang sampai jodohnya pun kiainya ikut memikirkan ya, bahkan tidak hanya memikirkan ya golek no milih no. Karena kita nyantri tenanan kadang-kadang ya wis angger kiai ini memilihkan wong tuane setuju, wis pokoknya gak bakal ada jalan untuk menghindar. Meskipun bukan pilihannya sing ngomong nggih. Lah sing repot kadang-kadang kiai ini memilihkan bapake wong tuane gak setuju. Iku sing niat nyantri tenanan ku bingung, sapa sing saya ikuti atau bapake duwe pilihan santri apa kiai ini kurang setuju. Ini juga repot. Nurut bapak apa nurut kiai. Nah, kalau ngelihat dari sisi ini, ketika kita nurut orang tua, turzakul umroh, ya, umurnya yang akan dikasih berkah Allah. Ya. Tapi ketika kita mengikuti kiainya, maka akan dikasih berkah ilmunya. Ya, dari bahasa ini, ya kita akan bisa melihat cara seperti itu. Lah yang misalnya kita bisa memposisikan diri yang baik, ya bisa memilih dua-duanya. Misalnya saat seperti tadi, ya mungkin kita bisa caranya bagaimana agar orang tuanya itu bisa menerima atau bisa memberikan kesempatan kita bisa sowan ke kiai sehingga orang tuanya tidak sakit hati, terus kita bisa menghormati kiai kita. Ini berarti dua-duanya bisa tercapai, bisa terpenuhi. Ya jadi artinya
Kadang kita ini dalam menjalani hidup itu standar kita sing penting gak dosa, sing penting gak dosa ya. Itu memang iya standar paling rendah itu sing, ya bukan kok paling rendah dalam arti nggak penting ya, artinya memang hidup kita itu yang paling utama memang tidak dosa. Tapi artinya ada konsekuensi lain yang kita juga harus siap menanggung resiko hanya sekedar sing penting gak dosa. Ya, karena tadi saya contohkan misalnya seperti ini, sing penting gak dosa, iya kita nggak sowan kiai, kita menghormati merawat orang tua itu juga nggak dosa karena ada tuntutan yang juga syar'i. Tapi nanti ada konsekuensi lain, nak ora iso hormat kiai mengutamakan orang tua, maka ilmu yang sudah kita terima dari kiai itu akan sedikit berkahnya, nggak bisa maksimal berkahnya, sehingga bahasa Indonesia nggak akan punya tempat untuk mengajar yang baik, yang besar ya, yang luar biasa. Ini kalau dilahirkan yuk orang duit santri yuk gak dosa kan? Iya gak dosa, sama-sama gak dosanya. Tapi memang berkah dari ilmu yang kita dapatkan gak bisa maksimal. Karena ilmu itu didapatkan dari kiai, ya bagaimana kita bisa balas budi terhadap kiai, itulah nanti yang akan menjadikan ilmu kita itu akan menjadi semakin berkah. Faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barokatal ilmi. Faman mongko utahe sapane wong iku ta'adza lamun nglarakake sapa man. Iku ta'adza lamun tampa lara nggih. Tafa'ala nggih. Minhu saking man sapa ustadzuhu gurune man. Yuhramu mongko den alang-alangi, den aling-alingi sapa man. Barokatal ilmi ing berkahe ilmu. Wala yantafi ulan orang ngalap manfaat sapa man bi kelawan ilmu illa qolilan kejaba titik. Innal muallima wat tabiba kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma fasbir lidaika incafau tatabibaha wakna bijah lika incafau tamu alima. Innal muallima sak temene muallim guru watobi balan dokter kilahuma yo karone muallim watobib iku layan sohani ora nasihati sapa tabib lan muallim idahuma ing dalem nalikane utawi muallim lan tabib iku lam yukroma ora den mulyaake sapa idahuma ing dalem nalikane nggih muallim lan tabib nggih iku lam yukroma ora den mulyaake sapa muallim lan tabib. Iku lam yukroma ora den mulyaake sinten muallim lan tabib. Fasbir mongko sabaro sira lidaika maring penyakit sira in jafauta lamun bangkang sapa sira tabibah ing tabibe daik wakna lan rimo sira bijahlika kelawan bodho sira in jafauta lamun bangkang sapa sira mualliman ing muallim ing guru. Barang siapa yang menjadikan gurunya sakit hati, maka dia akan terhalang dari barokahnya ilmu dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat ilmunya kecuali sedikit. Ta'adza ustadzuhu. Ini kadang-kadang bukan unsur dosa ya yang kita lakukan. Kecewa itu kadang-kadang bukan karena unsur dosa juga bisa terjadi. Makanya ini kadang-kadang kita harus sangat hati-hati terhadap orang-orang yang berperan dalam hidup kita, terhadap orang tua kita, terhadap guru kita ya. Ini kita harus hati-hati karena ya tadi saya sampaikan meskipun kita tidak salah itu kalau menjadikan orang tua kita atau guru kita kecewa itu nanti bisa akan berpengaruh ya,
ada sesuatu yang tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena dalam hidup kita ini kan tidak selamanya hal yang kita dapatkan itu harus sesuatu yang imbalannya adalah sebuah kebaikan. Ya. Artinya sesuatu yang bukan dosa itu ya seperti tadi saya sampaikan ada bentuk konsekuensinya. Di antaranya di sini ini ya. Ta'adza bi ustadu, ta'adza minhu ustadu. Ta'adza ini tidak harus karena perbuatan dosa kita. Kekecewaan itu kadang-kadang bukan karena dosa yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya sampai dosa yang kita lakukan terus kemudian mengecewakan, ini keterlaluan, berlebihan. Yang tidak dosa yang mengecewakan saja akan berakibat, apalagi yang sampai dosa. Ini juga akan bahaya. Ada sisi lain lagi. Jadi kalau kita mau kita petakan ya. Ada satu perkara itu tidak dosa, tidak mengecewakan. Ini aman berarti ya. Tidak dosa, mengecewakan. Ini masih ada resiko. Dari kecewanya guru itu nanti akan resiko. Yang kedua, dosa mengecewakan. Ini sangat berbahaya. Dosa tidak mengecewakan. Bisa enggak santri melakukan dosa tapi guru tidak kecewa? Mungkin. Karena seorang guru yang baik itu seorang guru yang hatinya itu selalu terbuka untuk memaafkan. Santrine salah lu dimaafno. Ini artinya dia berbuat dosa tapi gurunya memaafkan. Karena guru itu kadang-kadang punya perasaan pengen sekali semua santrinya jadi orang baik. Sehingga meskipun santrine salah, gurune tetap memaafkan. Enggak apa-apa, wis aku pengin santriku apik, salah lah tak maafno karo aku ben dadi wong apik. Ini namanya berbuat salah tapi gurunya memaafkan. Ini juga ada resiko. Ya. Kenapa? Karena dari sisi kesalahan santri terkait dengan hubungannya dengan guru dimaafkan selesai. Tapi perilaku salah ini juga ada sesuatu yang membawakan akibat. Paling tidak itu Allah yang tidak rela gitu loh ya. Paling tidak Allah yang tidak rela. Kalau dalam standar hukum kita itu kan ada ya, dalam hukum negara kita itu kadang-kadang ada bahasanya ya, misalnya orang nyakiti terhadap kiai, kemudian dari perilaku yang ia lakukan itu satu, ada sisi hak adami terhadap kiainya, menyakiti kiai ini wis memaafkan, tapi perbuatan yang ia lakukan itu ada unsur perbuatan yang ia lakukan itu ada unsur nilai-nilai penistaan agama misalnya. Di samping dia itu juga menyakiti kiainya, tapi dia juga ada unsur penistaan agama. Ini bagi kiai mungkin bisa memaafkan, selesai urusannya dengan kiai. Tapi penistaan agama ini adalah jalur hukum yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Kita menyakiti kiai, kiai memaafkan, selesai. Tapi ilmu yang Allah berikan terhadap orang tersebut ini haknya Allah. Kamu nyakiti kiai, kiai maafkan, selesai. Tapi ilmu yang saya berikan terhadap kamu tidak layak kamu terima, karena kamu nggak layak menerima ilmu. Kamu tidak bisa berbuat yang bisa menyenangkan kiai. Bisa jadi kemudian ilmu itu Allah lah yang menghentikan. Tidak, urusannya bukan lagi dengan yang penting kiai ku maafke kan selesai. Iya, selesai urusannya dengan kiai, dengan dosa mungkin, tapi dengan masalah kamu tidak layak menerima ilmu, ini adalah hal lain yang mungkin Allah akan menghentikan ilmu itu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu nggak layak, ilmu itu nggak layak diterima oleh orang yang senang nyakiti gurunya, misalnya demikian. Meskipun gurunya memaafkan.
Jadi ada beberapa hal ya, ada perbuatan ini tidak dosa tapi mengecewakan. Ini juga akan berpengaruh. Ya. Tidak dosa, tidak mengecewakan, nggak ada masalah ya. Tidak dosa mengecewakan, ini hati-hati, masih ada pengaruhnya. Dosa mengecewakan, ini sangat berbahaya. Dosa diampuni tidak mengecewakan, ini juga masih ada pengaruhnya. Bagi kiai selesai karena kiainya baikan mengampuni, tapi bagi Allah akan menilai. Lah ya, masa layak orang punya ilmu sedangkan perilakunya ya dia juga sering atau mau menyakiti gurunya, kan nggak layak orang seperti ini dikasihani, bahasanya mungkin seperti itu, nggak layak untuk diberi ilmu. Makanya kita harus menjaga dua-duanya. Ada syair mu'alim sama tabib ya, dokter sama guru, ini digambarkan ya ada kesamaan. Dia tidak akan memberikan resep, dia tidak akan memberikan nasihat kalau memang pasien atau santrinya itu tidak memuliakan gurunya, tidak memuliakan dokternya. Ya, kita datang ke dokter dengan cara yang sombong, dengan cara yang kita itu sok bagaimana gitu, itu kadang-kadang setengah hati dokter. Lah ya ono wong ya butuh obat, butuh pengetahuan, butuh nasihat, caranya seperti itu. Ya kadang-kadang enggak diperiksa, wis langsung tulis resep, tulis kono ndang tuku misalnya. Kadang-kadang ya pokok itu kalau masih mau nulis, kadang-kadang enggak mau menerima, misalnya demikian. Santri juga sama. Santri dia tidak menghormati gurunya ya. Ini juga bagaimana guru akan memberikan sebuah pengertian kalau santri itu ya dia tidak menghormati gurunya. Wis jarno kadang-kadang begitu. Ya. Lah ya wong kok karepe dhewe wis jarno. Ya sing penting gelem ning pondok ngono wae tapi gak dikandani lho. Ini kadang-kadang seperti lah mau dikandani gak gelem ngrungokno. Ya, ini kan artinya tidak memuliakan, dia gak gelem ngrungokno misalnya. Akhirnya ya udah, yang penting sudah ada di sini nggak apa-apa. Makanya terus akibatnya apa? Fasbir lidaika in jafalta tabiba. Ya nak awakmu wis gak menghormati guru ngono iku, mbangkang karo ini tabib ya dengan dokter, ya sabar dengan penyakitmu. Lah nak kamu sudah tidak nurut dengan guru kamu, kalau kamu jadi santri terus tidak taat dengan guru ya, maka wakna bijahlika, ya udah terimalah kebodohan kamu. Maka terimalah kebodohan kamu. Artinya ya tadi saya sampaikan, mungkin gurunya memaafkan, tapi perilaku kita yang tidak hormat terhadap guru, yang menentang terhadap guru, itu Allah yang tidak rela. Guru mungkin masih memaafkan, masih disampaikan, tapi kemudian Allah yang merasa kamu itu tidak layak menerima ilmu. Masa saya mau ngasih ilmu orang yang orang tersebut akan menentang guru? Masa saya ngasih ilmu terhadap orang yang orang tersebut tidak menghargai ilmu? Maka Allah lah yang menghentikan ilmu tersebut. Makanya waqna bijahlika in jafauta mu'alliman. Terimalah kebodohan kamu kalau kamu membangkang terhadap guru kamu, menentang terhadap kamu. Meskipun guru kamu ini mau memaafkan, mau menerima apa adanya, tapi Allah lah yang akan menghentikan ilmu untuk sampai kepada kamu. Makanya tetap jangan sekedar kita dosa gak, tidak hanya seperti itu, tapi menyinggung tidak kira-kira. Ya, kecewa enggak kira-kira guru kita terhadap apa yang kita lakukan? Ya, karena unsur kecewa meskipun tidak dosa ini juga akan berpengaruh, apalagi dosa yang mengecewakan. Ya. Nah, dosa yang tidak mengecewakan atau diampuni ini juga harus kita jaga, karena
ketika guru mengampuni kita dengan dosa kita, bisa jadi Allah yang tidak rela dan kemudian Allah lah yang menghentikan hal tersebut. Nggih, bisa dipahami nggih? Tanglet nggih. Ada yang tanya? Nggih, monggo. Nggih, yang lain dulu nggih. Monggo ibu-ibu. Nggih, mang ngaji ngeten iki kok nggih. Kula gak iso guyonan ya, wis pokoke nak guyonan tempat lain mawon nggih. Nggih. Monggo. Pakaian iki mboten nah. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada yang untuk sekian, yang dia masih ya bisa satu atau tidak. Pertanyaannya begini, karena menolak itu materi dengan orang tua. Pak, kenapa sih kalau anak itu harus diberikan orang tua tidak? Kalau Bang Suli, inti pertanyaan gini, kenapa sih Pak kalau anak itu harus nurut kepada orang tua, sementara orang tua tidak harus nurut ke anak? Bisa jadi itu kita kalau di dunia pendidikan juga, kenapa sih anak harus nurut ke guru, tapi guru kok tidak? Mohon maaf karena ini memang usia mereka masih level kelas rendah, ya. Jadi saya sih husnudonnya mereka bukan niat protes tapi ingin memperkuat pondasi pengetahuan supaya taat atau nurut ke guru, ke orang tua itu memang baik, memang harus, memang ada alasannya dan bisa diterima oleh logika mereka di usia mereka. Matur nuwun. Wonten malih, monggo ibu-ibu, ibu-ibu khusuk-khusuk kok nggih. Baik, kalau jawab rin nggih, barangkali masih sambil mikir nanti ya. Di dalam kehidupan sosial kita ini ada tatanan, yang tatanan itu harus kita ikuti aturannya. Ketika tatanan itu tidak ada aturannya yang kita ikuti, maka tatanan itu tidak ada gunanya. Setiap tatanan ada aturannya. Terus kemudian aturan itu juga mengikat dari setiap posisi masing-masing. Sehingga kalau kebetulan tatanan itu kita berada di tempat yang harus taat, kita harus taat. Ketika tatanan itu berada di tempat kita yang harus menyampaikan, maka kita harus menyampaikan. Bahasanya ya, anak terhadap orang tua itu sebuah tatanan sosial. Kalau ditanya sopo sing kudu taat dan sopo sing kudu ditaati, maka kita akan jawab anak harus taat kepada orang tua. Kalau begitu berarti orang tua tidak harus taat kepada anak, tapi yang harus taat adalah anak harus taat kepada orang tua. Terus pertanyaannya kadang-kadang khawatir terjadi begitu. Kalau begitu orang tua boleh semaunya, semena-mena. Maka jawabannya bukan demikian, karena sebagai orang tua yang mengatur, yang mendidik anaknya, dia harus taat dengan aturan lain yang mengatur dirinya. Sehingga orang tua ini tidak kok harus taat kepada anak, tapi orang tua ini harus taat kepada aturan bagaimana caranya dia mengatur anak. Murid harus taat kepada guru, tapi tidak berarti guru harus semena-mena terhadap, enggak boleh juga. Murid harus taat kepada guru, guru harus mengikuti aturan, harus taat terhadap aturan bagaimana caranya mendidik murid.
Sehingga tidak bisa terus muridnya ngomong, aku kudune mbok atur, mbok didik seperti ini. Itu bukan aturan kamu untuk mengatur saya. Tapi saya adalah diatur dengan aturan lain yang mengatur saya bagaimana cara mengatur kamu. Maka murid harus taat terhadap guru, guru harus taat terhadap aturan yang mengatur dirinya. Kalau nanti guru manut nenggone murid, murid nganut nenggone guru, sopo sing ngatur, sopo sing diatur, nggak ada bedanya. Padahal dalam aturan tatanan sosial ini harus ada posisi masing-masing dan menempati sesuai dengan posisi yang harus ditempati. Maka guru tidak harus taat pada murid, tapi harus taat pada aturan. Sehingga ketika murid itu benar sesuai dengan aturan guru, maka guru juga harus melakukan apa yang disarankan muridnya. Tapi bukan berarti namanya taat pada murid, tapi tetap taat pada aturan yang kebetulan yang disampaikan murid ini sama dengan aturan yang semestinya tadi. Ya, di bahasanya bukan kok guru juga taat pada murid, bukan. Sakit dipahami nggih? Di bahasanya urutannya seperti itu. Nak gak ngono iku repot. Engko anak ngatur wong tuane, wong tua ngatur anake. Lah sapa sing ngatur, sapa sing diatur? Ini enggak akan ada ujungnya. Maka nanti kalau kita teruskan nanti dalam keluarga juga sama. Lah yo bojoku ngatur aku terus, bojoku gak gelem tak atur. Nah ini kan ada posisinya masing-masing, sehingga itu nanti ada yang mengatur ya. Jadi untuk suami, untuk guru, untuk orang tua ini yang ngatur bukan yang diatur, tapi ada aturan sendiri yang mengatur dia. Kalau toh nanti kita dapat masukan dari istri kita, dapat masukan dari murid kita, dapat masukan dari bawahan kita, dan itu sesuai dengan maslahat yang mesti dilakukan, ya harus kita lakukan. Bukan semata-mata kita taat pada bawahan kita, tapi usulan bawahan kita sesuai dengan maslahat yang diatur oleh aturan yang harus kita lakukan. Nggih, ngoten nggih, enten posisinya masing-masing. Monggo ibu-ibu saged dipahami. Nggih. Kadang-kadang mendel mawon niku nggih menimbulkan pertanyaan kok nggih. Baik, cekap nggih. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ij'alna ya Allah wa auladana talamidana wa ahlana dzurriyyatina min ahlil ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.